Melanjutkan dari materi yang sebelumnya, kita sekarang mencoba untuk membahas tentang sifat rabbaniyah ajaran Islam, ya, di poin yang terakhir, poin D. Baik, rabbaniyah ini berasal dari kata Rabb atau Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sifat rabbaniyah ini adalah salah satu sifat yang mempunyai kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat dekat. Artinya tidak ada penghalang, tidak ada halangan, tidak ada hijab antara orang tersebut dengan Allah. Ketika dia melakukan sesuatu, ya ibarat kata dia langsung melihat Allah. Sholat dia melihat Allah. Ini karena dia mempunyai kedekatan yang lebih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu yang dinamakan dengan sifat rabbaniyah. Dan ini perlu buat kita sebagai seorang muslim untuk menjalankan kehidupan kita di dunia ini sebagai bekal nanti kita untuk di akhirat nanti. Sifat rabbaniyah, sifat kedekatan kita kepada Allah ini perlu kita lakukan agar supaya apa yang kita lakukan di dunia ini, ibadah kita, amal kita ini bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sifat rabbaniyah ini mempunyai dua ciri khas atau dua syarat khusus, sehingga ketika orang tersebut mampu menjalankan dua ini, insya Allah bisa bisa mendapatkan sifat rabbaniyah itu. Yang pertama, bahwa sifat rabbaniyah ini hanya berorientasi kepada Allah, hanya kepada Allah. Ajaran Islam, ya, baik itu akidah, syariat dan akhlak, ini semuanya mengarah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti sesuai ayat yang ditulis di dalam Al-Qur'an surat Al-Dzariyat, ya, ayat 51. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Ya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku, ya Allah. Jadi hanya kepada Allah, hati kita hanya kepada Allah, sholat untuk Allah, ya, kita makan karena Allah, kita tidur karena Allah, kita belajar karena Allah. Jadi hati kita ikhlas, tulus, semuanya ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak karena yang lainnya. Tidak pengen menjadi orang sukses, tidak pengen menjadi orang yang dipandang orang lain, tidak pengen menjadi suatu kelebihan yang ingin ditunjukkan kepada yang lain. Tapi tulus dan ikhlas ini semua dilakukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, ketika kita mempunyai sifat rabbaniyah, maka kita harus memahami bahwa ajaran Islam ini bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, harus bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ngaji ke guru saya ngaji ke guru saya terus sampai Nabi Muhammad, sampai malaikat Jibril, sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ajaran Islam itu bersumber langsung dari Allah, tidak ada ikut campur orang lain. Jadi makanya Al-Quran, hadis ini petunjuk buat kita, agar supaya pegangan buat kita, agar ini menunjukkan bahwa ajaran Islam ini bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya materi yang disampaikan untuk kali ini. Semoga ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.